Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai salafiyah, mata kuliah ilmu kalam yang diambil oleh Bapak Aizul. Dan nanti materi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Nurman Nurul Ihsani dengan NIM 195221325. Perkenalkan, nama saya Nita Purnamasari dengan NIM 195221332. Saya Hanifah Nur Sofiyandani dengan NIM 195221323. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah salafiyah. Menurut bahasa, kata salaf berasal dari kata salafa yaslufu salafan yang artinya telah lalu. Secara lebih luas, kata as-salaf berarti orang-orang yang telah mendahului, baik bapak, kakek, dan seterusnya, ke atas atau sanak kerabat yang memiliki kelebihan baik dari umur maupun keutamaan. Sedangkan menurut istilah, kata salaf dalam kitab Majmu' Fatawa, Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah yang berkata, pendapat yang benar dalam semua permasalahan yang diperselisihkan adalah apa yang dipegang oleh para salaf, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Berdasarkan perkataan Syekh al-Islam tersebut, maka yang dimaksud dengan orang-orang salaf menurut istilah adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf terkadang memiliki beberapa sebutan seperti guroba atau orang-orang yang dianggap asing, ahlu al-sunnah wal jamaah, ahlu al-atsar, ahlu al-haq, ahlu al-hadis. Pada zaman modern, kata salaf memiliki dua definisi yang kadang-kadang berbeda. Yang pertama digunakan oleh akademisi dan sejarawan merujuk pada aliran pemikiran yang muncul dan pada pengaruh kedua abad 19 sebagai reaksi atas penyebaran ide-ide dari Eropa. Yang kedua, orang-orang yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang telah dibawa Rasulullah serta menjauhi berbagai kebid'ahan, khurafat, syirik dalam agama Islam. Lalu selanjutnya mengenai sejarah salafiyah. Salafiyah itu muncul pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi. Mereka terdiri dari ulama mazhab Hanbali yang berpendapat bahwa garis besar pemikiran mereka bermuara pada pemikiran Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang menghidupkan akidah ulama salaf dan berusaha memerangi paham lainnya. Aliran ini muncul kembali pada ke-7 Hijriah atau 13 Masehi dan dihidupkan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah yang menyiarkan dengan gencar. Ia menambahkan beberapa hal dengan mengaktualisasi pemikiran paham ini sesuai dengan kondisi zaman. Istilah dan nama salaf di aliran ini menunjuk kepada generasi terdahulu, yaitu generasi para sahabat dan tabi'in. Jadi, aliran salaf ini berupaya menghidupkan kembali dan membela metode serta pemikiran kalam yang ditampilkan oleh generasi para sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, salafiyah dikembangkan dan dipropagandakan kembali di Jazirah Arab pada abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab yang kemudian dikenal dengan nama gerakan Wahabiyah yang bertahan hingga sekarang. Berbeda dengan aliran Mu'tazilah yang cenderung menggunakan metode pemikiran rasional, aliran salaf menggunakan metode tekstual yang mengharuskan tunduk di bawah nakli dan membatasi wewenang akal pikiran dalam berbagai macam personal agama, termasuk di dalamnya akal manusia tidak memiliki hak dan kemampuan untuk menakwilkan dan menafsirkan Al-Quran. Kalaupun akal diharuskan memiliki wewenang, hal ini tidak lain adalah hanya untuk membenarkan, menelaah, dan menjelaskan sehingga tidak terjadi ketidakcocokan antara
riwayat yang ada dengan akal sehat. Namun, dalam penerapan di kalangan para tokoh aliran ini sendiri, metode ini tidak selalu membuahkan hasil yang sama. Hal ini disebabkan karena mereka tidak luput dari pengaruh situasi kultural dan struktural pada masanya. Misalnya, di kalangan aliran salaf ada golongan yang disebut al-hasyawiyah yang cenderung kepada antropomorfisme dalam memformulasikan sifat-sifat Tuhan, seperti mereka berpandangan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bersifat mutasyabihat harus dipahami menurut pengertian harfiahnya. Akibatnya, ada kesan bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat seperti bertangan, bermuka, datang, turun, dan sebagainya. Setidaknya ada 3 tokoh yang mempunyai kontribusi besar terhadap Salafi. Salah satunya Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Irak tahun 164 Hijriah. Sejak usia 15 tahun, beliau telah hafal Al-Quran dan mendalami berbagai ilmu. Ia merantau ke Syam, Hijaz, dan Yaman, terkenal dengan kesalehan dan kezuhudannya. Pada abad 3 Hijriah, kesuksesan demi kesuksesan dicapai bangsa Arab dalam perluasan daerah, sehingga wilayah-wilayah Arab Islam meliputi daerah kekuasaan India dan Persia, yang kaya dengan filsafat ketuhanan serta tradisi budaya yang sangat kental. Namun, perkembangan pesat dalam dunia keilmuan tersebut tidak diimbangi dengan pemeliharaan prinsip-prinsip dasar beragama sebagaimana zaman Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga ditemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan akidah akibat interaksi dengan budaya-budaya lokal dan impor. Ahmad bin Hanbal melihat bahwa umat Islam sudah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah, serta mulai melupakan cara berislam Nabi dan para sahabatnya. Metodologi berpikir salaf mulai terlupakan dan diganti dengan penggunaan takwil yang begitu luas dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga muncul berbagai penafsiran yang tidak sejalan dengan ruh agama Islam. Di samping munculnya sekte-sekte Islam yang berseberangan pemikiran seputar masalah iman, dan pelaku dosa besar seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Kondisi seperti ini yang menyebabkan Ahmad bin Hanbal merasa terpanggil untuk menumbuhkan serta menggiatkan pemahaman beragama seperti zaman Nabi dan para sahabatnya, yang diistilahkan dengan pemahaman Salafi atau akidah Salafi. Ahmad bin Hanbal kemudian membuat beberapa pijakan berpikir Salafi, seperti iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, sesuai dengan kemurnian akidah dan praktik beragama dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk tetapi bukan Tuhan. Sifat-sifat Allah diyakini sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh ditakwil berdasarkan pemikiran belaka. Alam gaib tidak perlu dibahas secara detail, tapi hakikatnya dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan seseorang tidak sempurna kecuali beriman kepada qada dan qadar Allah. Kegigihan Ahmad bin Hanbal dalam mempertahankan akidah Islam dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan khurafat, serta seruannya untuk mengembalikan agama Islam kepada cara beragama generasi salaf, menyebabkan Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pelopor dan tokoh gerakan Salafiyah. Kemudian pengaruh mazhab Hanbali dalam paham Salafi. Dalam ibadah, berdasarkan kepada mazhab Hanbali, ulama yang tergabung dalam Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia telah menetapkan mazhab Hanbali sebagai mazhab resmi pemerintah. Dapat dilihat dalam tata cara sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang tidak membaca qunut subuh. Kemudian, tetapi tidak semua pendapat mazhab Hambali yang didirikan oleh
Imam Ahmad tersebut dapat diterima dan diamalkan oleh pengikut paham Salafi dalam praktik ibadah. Terdapat beberapa permasalahan yang berseberangan dengan pendapat Imam Ahmad, yaitu pada salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja. Menurut Imam Ahmad, bahwa salat yang ditinggalkan dengan sengaja wajib diganti. Bahkan tidak sah salat sunat seseorang yang masih memiliki salat qada. Yang kedua, membaca Al-Quran dan adab dalam ziarah di perkuburan. Menurut Imam Ahmad, membaca Al-Quran di perkuburan itu hukumnya boleh. Adapun adabnya adalah ketika memasuki perkuburan, maka hendaklah seorang itu membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas sebanyak kali. Yang ketiga, transfer atau kirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Menurut Imam Ahmad, bacaan Al-Quran jika diniatkan kepada orang yang telah meninggal, maka pahalanya akan sampai. Selanjutnya kita akan membahas Ibnu Taimiyah. Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani lahir tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah dan wafat tanggal 22 Zulhijjah 728 Hijriah, atau yang bisa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah saja. Adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Haran, Turki. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 3 generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad dan sahabat Nabi. Kemudian tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi. Dan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam. Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majuddin Abdul Birhan Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani adalah seorang ulama menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan penghafal Al-Quran. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, ketika berusia 6 tahun, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Tanda kehancuran ditandai jatuhnya Baghdad oleh bangsa Mongol di bawah komando Kulagukan. Akibat dari kehancuran itu tersebut, umat Islam banyak yang buta terhadap agamanya, sehingga penyelewangan dan penyimpangan akidah semakin merajalela. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi semakin gencar menyebarkan tarakatnya. Para penyembah berhala semakin marak. Bid'ah merajalela, sehingga diperlukan pembaruan dalam Islam. Di tengah-tengah kehancuran umat Islam tersebut, pemikiran Salafi semakin dipertegas. Dengan kemunculan Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah menambahkan beberapa hal pemikiran Hanbali sesuai kondisi zamannya. Ibnu Taimiyah membuat kerangka-kerangka berpikir yang diyakini sebagai kerangka teori salaf dalam beragama. Kerangka-kerangka teori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah sumber dalil naklil dan akli. Ibnu Taimiyah menawarkan metode dalam memahami Al-Quran, yaitu harmonitas rasional yang jelas dengan periwayatan yang valid. Maka jika terjadi kontroversi di antara nalar dan nakil, ia menyerahkan atau penyelesaian pada nakil karena yang mengetahuinya hanyalah Allah semata. Epistemologi Ibnu Taimiyah tidak mengizinkan terlalu banyak
intelektualisasi termasuk menolak interpretasi atau takwil. Yang kedua, mengikuti salaf dalam menafsirkan nas, sebab mereka hidup dan menyaksikan turunnya wahyu sehingga mereka lebih paham tentang pemaknaan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, keimanan terhadap hal-hal metafisika terbatas pada penjelasan wahyu. Apa yang telah ditetapkan oleh wahyu yang disahih, maka itulah yang mesti diyakini. Yang keempat, masalah nama dan sifat Tuhan mesti diyakini sebagaimana informasi wahyu tanpa harus mengkaji lebih jauh bagaimana bentuk dan modelnya. Yang kelima, dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka kaidah yang berlaku adalah mengumpulkan dua hal, yaitu antara keyakinan terhadap informasi wahyu tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan bahwa sifat-sifat tersebut tidak serupa dengan makhluknya. Perkembangan dan hasrat keilmuan. Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz dan ahli hadis negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali. Kemudian Kutubu Sittah dan Mujam At-Tabarani Al-Kabir. Suatu kala ketika ia masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah, yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkan secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, ia pun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya. Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya. Kitab-kitab yang bermanfaat ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan menggali ilmu, terutama tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pendidikan dan karyanya. Di Damaskus, ia belajar pada banyak guru dan memperoleh berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu hitung, khat atau tulis-menulis Arab, nahwa, usul fikih. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, ia telah hafal Al-Quran. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19 tahun, ia telah memberi fatwa dalam masalah-masalah keagamaan. Ibnu Taimiyah amat menguasai ilmu rijalul hadis atau perawi hadis yang berguna dalam menelusuri hadis dan riwayat atau pembawaannya dan fununul hadis, macam-macam hadis, baik yang lemah, cacat atau sholih. Ia memahami semua hadis yang
termuat dalam Kutubus Sinad dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujah atau dalil, ia memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para musafir atau ahli tafsir. Tiap malam ia menulis tafsir fikih, ilmu usul sambil mengomentari para filosof. Sehari semalam ia mampu menulis 4 buah kurosah, buku kecil, yang memuat berbagai pendapatannya dalam bidang syariah. Ibnul Wardi memutarkan dalam Tarikh Ibnu Wardi bahwa karangannya mencapai 500 judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah Majmu' Fatwa yang berisi masalah fatwa-fatwa dalam agama Islam. Peninggalannya. Sepanjang hidupnya dia dikenal banyak sekali mendapat pujian dan celaan. Banyak kalangan ulama yang memujinya dan sebagian ahli fikih mencela dia karena ketidaktahuan mereka adapun ajarannya yang benar-benar memurnikan tauhid dari kesyirikan, khurafat dan bid'ah. Telah mengenal dan diikuti oleh pengikut Salafi yang anti kesyirikan. Adapun pada diri pribadi, Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi telah banyak kitab tentang studi pada biografi terhadap biografi hidup dia, seperti kitab risalah ilmiah maupun yang bukan ilmiah. Itu baik dari bahasa Arab ataupun yang bukan bahasa Arab. Studi tentang kehidupan dia bukan hanya tentang kehidupan dia saja. Berikut tentang kepribadian dan keilmuannya dan karya-karya sebegitu banyaknya. Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad At-Tamimi Al-Hanbali. Lahir di Uyainah, Arab Saudi, 1115 Hijriah atau 1703 Masehi, dan wafat di Ad-Dir Iyah tahun 1201 Hijriah atau 1787 Masehi. Berasal dari keluarga ulama dan cinta ilmu, dan ayahnya adalah seorang qadhi terkenal di Najd. Adapun riwayat pendidikannya, beliau belajar kepada ulama di Hijaz atau Mekah, Madinah, kemudian ke Basrah, Baghdad, dan Kurdistan atau Irak Utara, dan selanjutnya ke Isfahan dan Hamadan atau Iran. Ia menguasai bidang ilmu filsafat, tasawuf, tafsir, dan hadis. Setelah berkelana menuntut ilmu, kemudian beliau kembali ke Najd untuk berdakwah dengan membuat satu gerakan pemurnian tauhid dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun pandangan dan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat dipengaruhi oleh realita, keyakinan dan ibadah masyarakat sekitar Jazirah Arab saat itu. Beliau melihat di setiap negeri yang dikunjunginya tersebar luas bid'ah, khurafat dan kemusyrikan seperti penyembahan kuburan wali atau syekh dan percaya kepada dukun atau paranormal. Dangkalnya, pemahaman umat Islam terhadap hakikat tauhidullah atau tauhid uluhiyah, rubu'iyah, asma wa sifat mendorongnya untuk melakukan gerakan pemumian atau perutanisme. Berangkat dari akidah dan ibadah, setiap aliran atau paham yang bertentangan dengan pandangannya yang ia klaim berasaskan Al-Quran dan Sunnah, maka ia tolak. Pemikirannya pun ini juga banyak dipengaruhi oleh ajaran Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang sama-sama bermazhab Hambali,
dan adapun metode dakwah yang ia kembangkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah lewat mengajar dan menulis, dan di antara karya beliau adalah Usul As-Salasah, Kitab At-Tauhid, Tafsir Sunnah Al-Fatihah, Kitab Al-Kabair, dan Mukhtasar Syahih Al-Bukhari, dan Mukhtasar Zad Al-Ma'ad. Yang kedua adalah selain itu, berdakwah juga dilakukannya lewat pemerintahan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkoalisi dengan pendiri sekaligus penguasa kerajaan Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Saud, untuk membentuk sebuah kerajaan yang berasaskan kepada akidah yang benar dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kerap mendapat penentangan dari berbagai kalangan karena berseberangan dengan paham yang sudah mengakar di masyarakat luas. Sikapnya yang tegas dan tidak kenal kompromi dengan paham menyelisih Al-Quran dan Sunnah, sehingga manhaj yang dibawanya disebut paham Wahabi. Penanaman paham Wahabi disebutkan oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan ajaran yang disampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun, aliran atau paham tersebut tidak dikenal di Arab Saudi, sehingga perkembangan aliran dan manhaj salafi di Arab Saudi beberapa dekade belakangan ini diidentikan dengan paham salafi. Penisbahan tersebut tentunya sangat beralasan karena semangat gerakan Wahabi dan Salafi yang sama dalam memberantas setiap bid'ah dan setiap penyimpangan akidah menurut versi mereka. Selanjutnya, pada abad ke-12 Hijriah, pemikiran serupa muncul kembali di Jazirah Arab, yang dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari pemikirannya muncul aliran Wahabi atau Wahabiyah. Pemikiran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang telah menyimpang di kalangan umat Islam di waktu itu. Dari pengalamannya berpindah dari satu kota ke kota lain di dunia Islam, ia melihat bahwa masyarakat sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Penyimpangannya itu tampak pada sikap pengkultusan dalam bentuk mencari keberkatan dari orang-orang tertentu melalui ziarah kubur, di samping bid'ah yang mendominasi tempat keagamaan dan aktivitas duniawi. Saya akan menjelaskan mengenai kelompok Salafi di Indonesia. Penelitian mutakhir tentang gerakan salaf yang ditulis oleh Din Wahid menjelaskan bahwa ada 3 kelompok salaf yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada Salafuris, yaitu kelompok yang mengampanyekan jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis, serta menjauhi praktik keagamaan yang mereka pahami sebagai syirik, bid'ah, dan khurafat. Sikap kelompok ini terhadap pemerintah dan negara bervariasi. Ada yang menolak organisasi maupun partai, dan ada juga yang korporatif serta terbuka dengan komunitas lain. Lalu yang kedua ada Salaf Haraki. Salaf Haraki berarti kelompok yang mendukung pemurnian ajaran Islam dan tidak setuju dengan ideologi dan aturan negara yang tidak berlandaskan secara langsung kepada syariat. Meskipun berseberangan dengan negara yang tidak menetapkan syariat Islam, kelompok ini tidak melakukan penyerangan dan pemberontakan, hanya sebatas pemikiran saja. Lalu yang terakhir ada Salaf Jihadi, yaitu kelompok yang mendukung pemurnian ajaran Islam dan menolak negara yang tidak berdasarkan syariat Islam, serta melakukan penyerangan terhadap praktek ataupun kelompok yang melakukan kesalahan. Kelompok ini seringkali melakukan pengerusakan, pembunuhan, dan pengeboman dengan mengatasnamakan jihad.